Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Hermin. Iya, semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat bersama keluarga dan masih tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Iya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sumber daya alam, ya, khususnya mengenai rempah-rempah. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengetahui apa itu sumber daya alam yang khususnya adalah rempah-rempah. Ya, yang kedua, anak-anak nanti akan mengetahui apa saja jenis rempah-rempah itu. Dan yang ketiga adalah mengetahui manfaat dari rempah-rempah. Ya. Oke, sesuai dengan tujuan yang pertama. Ya, kita akan membahas apa itu rempah-rempah. Ya, rempah-rempah ini merupakan bagian tumbuhan yang beraroma, ya. Dan aromanya ini khusus, ciri khas ya. Betul. Sekian banyak rempah-rempah memiliki aroma yang berbeda-beda. Jadi satu aroma dengan yang lainnya tidak sama. Bahkan ketika kita menutup mata saja, betul sekali, itu kita bisa tahu, oh ini aromanya ini, oh ini aromanya itu. Ya, tanpa harus melihat bendanya. Ya, seperti itu. Itu yang menjadi ciri khas dari rempah-rempah. Digunakan juga untuk obat. Ya. Jadi rempah-rempah yang ada, terutama yang tumbuh di Indonesia, itu banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil ya Bu Hermin ya, dari yang Ibu bisa berikan kepada anak-anak pembelajarannya yang berhubungan dengan rempah-rempah. Karena sebetulnya ada banyak sekali. Ya. Yang ketiga, pada zaman dahulu, rempah-rempah itu merupakan barang dagang yang paling berharga di zaman prakolonial. Dan ini dapat kita ketahui ya Bu Prima, bahwa negara kita itu pernah dijajah oleh bangsa asing. Betul. Itu bermula juga dari rempah-rempah. Ya, awal mula bangsa asing datang ke Indonesia, kemudian mengenal rempah-rempah. Mereka tertarik dengan rempah-rempah, manfaatnya ya Bu Prima. Betul sekali, untuk dibawa ke negaranya. Iya, karena satu di sana itu suhu udaranya yang dingin. Nah, manfaat rempah-rempah dapat menghangatkan tubuh. Kemudian nilai jualnya yang tinggi. Betul. Di sana ya khususnya. Kemudian yang ketiga itu Bu Prima, banyak bermanfaat seperti yang Bu Prima sampaikan tadi, untuk obat dan kesehatan. Ya, betul sekali. Maka dari itu, meskipun budidayanya juga mudah, tetapi kita juga harus selalu menghemat. Ya, seperti itu. Digunakan dalam jumlah kecil pada makanan sebagai pengawet, rasa, dan pewarna dalam masakan. Ya. Jadi maksudnya adalah dengan misalkan dikasih kita menggoreng ikan. Ya, jadi supaya tidak amis dan lain sebagainya, dikasih kunyit, ketumbar, seperti itu, dan bisa lebih awet. Ya Bu Hermin ya. Lebih awet dan tidak bau amis. Terus lebih enak betul lagi. Sekali. Karena ada perisai jadinya. Kemudian warnanya juga lebih bagus. Betul sekali. Ya. Banyak sekali loh Bu Prima manfaatnya ya. Betul sekali Bu Hermin. Ya, pusat rempah-rempah yang terbesar ini ada di negara India. Ya, jadi mereka banyak memasak itu dengan menggunakan rempah-rempah. Jadi rempah-rempahnya lebih banyak daripada bumbu yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mengetahui jenis rempah-rempah. Nah, ini ya anak-anak, banyak sekali. Iya. Yang pertama Bu Hermin. Ya, yang pertama ini adalah lengkuas. Nah, yang bentuknya seperti itu, kemudian pohonnya seperti itu ya Bu Prima. Ini biasanya juga dimanfaatkan untuk masak ya Bu Prima. Betul sekali. Ya, terutama biasanya kalau tumis ya Bu Prima. Ya, lebih sedap dan bau khasnya lengkuas itu lebih enak Bu Hermin. Jadi lapar. Siang-siang ya pagi-pagi sudah ngomongin masakan ya. Sarapan. Ya. Kemudian yang ini adalah kunyit. Ya, nanti kunyit akan kita bahas lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Ya.
Dan ini adalah kapulaga. Kapulaga. Nah, yang seperti itu. Ini katanya ini Bu Prima, saya juga belum pernah tahu ya. Katanya di mana Bu Prima yang digunakan untuk martabak itu? Jadi kebetulan dari keluarga Bu Prima ada yang bekerja di Kalimantan dan juga menetap di sana. Nah, di situ kalau membuat martabak itu biasanya menggunakan namanya kapulaga. Saya kira dulu Bu Hermin kapulaga itu seperti lengkuas. Tapi ternyata itu yang dari buah atau bunganya itu kan ada buahnya gitu ya. Seperti itu ya. Itu yang diambil. Jadi pembelajaran dari ini juga ilmu baru buat untuk kita ya Bu Hermin ya. Berikutnya adalah jahe. Nah, ini yang biasanya dingin-dingin enaknya minum wedang jahe. Selain bisa menghangatkan tubuh juga bisa menghilangkan kembung. Betul yang sekali. Mungkin masuk angin. Dan jahe ini ada 2 macam Bu Hermin. Ada jahe. Yang jahenya warnanya ada 3. Jahenya yang putih. Kemudian ada yang putih yang besar, ada putih kecil. Itu macamnya. Kemudian yang satunya adalah jahe merah. Yang sekarang lagi banyak digunakan untuk mencegah COVID ya. Seperti itu. Jadi banyak rempah-rempah ini yang memang digunakan untuk mencegah untuk COVID dan juga karena untuk kekebalan tubuh, dan juga tidak ada efek sampingnya. Itu yang paling penting. Alami itu tadi. Betul sekali. Ini berikutnya ini adalah ketumbar. Nah, ini si kecil yang juga membuat masakan semakin sedap dan menghilangkan amis tadi ya Bu Prima. Harus bisa membedakan ketumbar dan merica. Ini ada apa enggak ini merica? Kok saya lupa Bu Hermin? Ada kayaknya Bu Prima. Ada. Yang sebelahnya ini adalah kayu manis. Ini biasanya dibuat untuk masakan bisa, kemudian diseduh, sirup es bisa, jadi untuk ditambahkan seperti buat stup nanas itu loh, seger-seger gimana gitu ya. Ini cengkeh. Ini juga hampir sama dengan kayu manis. Bisa dibuat di minuman. Terus yang nggak kalah biasanya yang terkenal itu di kue nastar. Kalau lebaran. Aroma cengkehnya terasa banget ya. Ini ternyata mericanya ada di dicari sini. Bu Prima. Nah, ini bedanya Bu Prima. Anak bisa dikasih tahu. Kalau ketumbar itu biasanya kalau ditekan bijinya itu lebih lunak. Tapi kalau merica itu lebih keras. Kemudian apa lagi Bu? Warnanya Bu Prima. Warnanya juga beda. Baunya juga beda ya Bu? Baunya juga beda. Lebih menyengat ketumbar. Terus kalau ketumbar itu biasanya lebih kuning. Kalau merica itu lebih putih. Betul sekali. Nah, ini yang jarang kayaknya Bu Prima ya. Jadi biasanya ada di wedang uwuh atau apa itu ya Bu? Ini bunga lawang. Ini juga untuk masakan apa ya? Gulai itu Bu Hermin. Itu masakan dari Arab itu biasanya. Itu pakai ini bunga lawang. Nah, berikutnya adalah jinten. Ini juga khasnya rempah-rempah ini Bu Prima. Yang saya pernah mencoba. Pohonnya kecil. Pohonnya kecil dan ini kan kayak serbuk gitu ya Bu Prima. Ini yang Bu Hermin tahu, yang Bu Hermin pernah merasakan itu jinten yang ada di martabak juga Bu Prima. Jadi khas gitu Bu Prima. Dan ini ada macamnya juga Bu Hermin. Ada jinten hitam dan juga jinten yang biasanya dijual di toko-toko itu. Kalau terkenalnya itu habatus sauda itu loh Bu Hermin. Itu juga ada jinten ini ya. Nah, berikutnya adalah pala. Nah, ini Bu Hermin paling suka kalau pala ini dibuat manisan. Jadi di situ ini ada bijinya, kemudian itu buahnya ya Bu Hermin ya. Nah, buahnya itulah yang dibuat manisan gitu ya Bu Hermin. Ada rasa min gimana gitu terus anget-anget. Mirip-mirip jahe gitu. Tapi kalau saya lebih ke min gimana gitu. Yang ini temu kunci atau biasa kita sebut kunci. Biasanya di sayur bayam. Gemboknya saya sembunyikan. Ternyata kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di sini. Nah, ini biasanya dibuat untuk itu tadi sayur. Oh, masih ada lagi Bu Hermin. Nah,
ini yang namanya temulawak. Wah, ini yang tidak suka makan ini. Iya, ini rasanya cenderung pahit Ya. dan biasanya digunakan untuk menambah nafsu makan. Kemudian ini adalah kencur. Seger ini Bu. Iya. Ini lebih untuk apa Bu Hermin? Jamu. Ya, jamu. Ya. Biar nggak pegal-pegal gitu ya Bu. Iya, terus bumbu juga sih. Ya, ini adalah keluak. Iya. Atau kata lainnya adalah kepayang. Nah, yang biasanya di rawon ya, yang memberikan warna hitam dan Betul. khasnya rawon itu karena ada keluaknya itu. Warna hitamnya adalah hitam alami. Iya. Yang berikutnya adalah lempuyang. Ya, sama ini juga untuk obat-obatan. Iya. Seperti itu. Masih ada lagi Bu Hermin? Nah, sekarang kita berbicara mengenai kunyit. Ini ada ilmu baru anak-anak yang betul sekali. Cukup menarik ya Bu Prima. Ya. Ya. Ini adalah jadi kunyit itu ada beberapa macam. Ya. Ya. Yang pertama ini adalah kunyit putih Bu Hermin. Kemudian ini kunyit kuning. Ya. Ya. Ini kunyit merah. Jadi bedanya adalah yang lebih orange ke merah-merahan gitu ya, lebih pekat warnanya ya. Yang tengahnya itu. Kemudian ini. Nah, ini yang ilmu baru buat kita juga ya Bu Prima. Ini adalah kunyit hitam. Seperti itu. Nah, selain kita membahas tadi macam-macam kunyit, kita juga membahas manfaat dari kunyit. Ya, yang pertama bermanfaat untuk mengobati usus buntu. Ya. Kemudian mengobati tipes ya. Atau tipes ya maksudnya ya. Yang ketiga untuk mengobati disentri. Kemudian yang keempat mengobati sakit perut. Ya. Yang kelima untuk mengobati cangkrang anak-anak atau cacar air ya. Betul sekali. Yang biasanya hanya 1 kali seumur hidup. Ya. Mengobati amandel. Ya. Dan yang ketujuh untuk mengobati sembelit. Ya. Yang kedelapan mengobati sariawan. Iya. Berikutnya mengobati diare. Itu tadi adalah manfaat dari kunyit. Ini hanya membahas manfaat kunyit saja. Ya. Belum yang lain. Belum yang lainnya. Iya. Yang Hermin? Iya. Sebagian tadi sudah kita bahas ya. Iya, betul sekali. Iya. Jadi banyak sekali. Di antara manfaat kunyit tadi juga termasuk ada itu Bu Prima. Pewarna juga ya Bu Prima. Iya. Jadi dengan kita belajar ini, anak-anak akan lebih paham apa saja rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Betul sekali. Ya. Dan bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita, khususnya terutama di era pandemi ini ya, di masa pandemi seperti ini. Biar kondisi kita juga tetap fit, antibodi kita juga tetap berfungsi dengan baik ya Bu Hermin ya. Ya Bu Hermin? Ya, jangan lupa selalu menghemat sumber daya alam. Iya, terutama rempah-rempah ya. Iya. Dan jangan takut untuk mencoba karena itu sangat baik untuk kesehatan kita. Dan tentunya tidak ada efek samping. Iya, itu yang paling penting. Ya, terima kasih. Sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk channel Prima Eka Sari dan Hermin Suswati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.